Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Ratusan warga menggeruduk pos keamanan warga untuk menghakimi dua pelaku jambret yang tertangkap di Jalan Tawakal, Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, warga mengamankan HP korban dan motor pelaku. Korban mengaku saat berjalan kaki sambil memainkan HP, tiba-tiba dari arah sebelah kiri, dua pelaku bermotor menjambretnya hingga terjadi tarik-menarik. HP berhasil digasak pelaku, namun korban berteriak hingga datang warga menangkap dua pelaku. Saya pegang HP-nya sebelah kiri lagi buka chat. Terus tiba-tiba ada motor dua orang, langsung sini sempat tarik-tarikan. Terus sudah selepas, saya langsung otomatis teriak karena udah tahu di sini ada yang lemparin gitu. Motornya jatuh. Tadi sempat mau dipukulin, saya fokus HP-nya dulu sih. Evakuasi kedua pelaku juga berjalan dramatis lantaran warga yang terus memburu untuk menghakiminya. Kedua pelaku dibawa ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 orang jadi tersangka penganiayaan wanita hingga babak belur di Jalan Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. Motifnya penganiayaan akibat cemburu korban menjadi pelakor. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka penganiayaan seorang wanita hingga babak belur dan nyaris ditanjangi di Jalan Raya Pluit Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara. 5 tersangka merupakan satu keluarga, K 42 tahun, BDP 22 tahun, VS 22 tahun, EWH 21 tahun dan CDK 16 tahun. Motif pengeroyokan dilatar belakangi cemburu terhadap korban yang diduga menjadi pelakor. Tersangka K mengajak 4 anaknya menjemput korban di kawasan Pluit. Hingga saat tiba di TKP, kelima pelaku melakukan aksi penganiayaan. 4 tersangka kini mendekam di Polres Metro Jakarta Utara dan terancam pasal 170 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Sementara 1 orang di bawah umur dikenakan wajib lapor. Jadi kalau lihat di video itu sempat diturunkan rok atau celana ya, tapi tidak telanjang. Dan wajahnya juga cukup lumayan luka, memar. Ini di sini dijemput oleh para tersangka dari rumahnya dengan motor. Sebelumnya video aksi pengeroyokan seorang wanita hingga babak belur viral. Bahkan akibat penganiayaan ini, korban terluka parah akibat penganiayaan benda tumpul. Bahkan salah satu pelaku nyaris menelanjangi korban dengan cara menarik paksa celana korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi sadis remaja anggota gangster yang menganiaya pemuda terekam video amatir hingga viral di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, pengendara mobil kejar kawanan geng motor hingga 1 orang ditangkap. Video amatir merekam aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda oleh sekelompok remaja yang diduga tergabung dalam gangster di Jalan Raja Wali, Surabaya. Korban dihadang dan dianiaya oleh 6 pemuda menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang hingga korban tersungkur tak berdaya. Namun tidak ada satupun warga yang berani menghentikan aksi brutal para pelaku. Video tersebut kemudian diunggah di media sosial dan viral. Korban yang tergeletak bersimbah darah kemudian ditolong warga sekitar dan dibawa ke Rumah Sakit Tanjung Perak, Surabaya untuk mendapat pertolongan medis. Anak 3 bawa celurit, anak masih kecil-kecil. Sampai luka Pak ya? Iya, ada yang luka. Dia habis kejadian dia lari. Nggak tahu, lari mungkin dia, lari semua. Hingga kini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait aksi sadis gangster ABG tersebut. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pengendara mobil merekam aksi pengejaran geng motor bersenjata tajam di alun-alun Tambak Boyo, Ambarawa, Kabupaten Semarang. Akibatnya, para pelaku sempat mengacungkan senjata dan melakukan serangan balik.
Pengejaran ini dilakukan lantaran pengemudi dengan aksi Bang Jago yang dilakukan geng motor dan khawatir melakukan pembegalan motor. Tak lama salah satu pelaku terjatuh dari motor hingga berlari tunggang langgang demi bisa kabur. Pengendara mobil bersama warga pun mengamankan pelaku. Setelah dilumpuhkan, satu pelaku dibawa ke Polsek Ambarawa untuk diperiksa. Sementara polisi mengamankan 2 bilah senjata tajam berukuran besar yang dibawa kelompok geng motor. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu iNews melaporkan. Seorang pencuri uang babak belur dihakimi warga setelah tertangkap mengambil uang di toko di Sampang, Jawa Timur. Sementara di Kendari, Sulawesi Tenggara, seorang tukang ojek tega membunuh penumpangnya saat mengantar ke lokasi tujuan. Warga bergantian memukuli pelaku pencurian yang tertangkap di wilayah Sakobanah, Sampang, Madura. Pelaku berinisial H ini hanya bisa menahan rasa sakit akibat pukulan warga. Beruntung polisi segera datang dan pelaku yang merupakan warga Pamekasan ini terhindar dari pukulan warga yang emosi. Polisi membawa pelaku ke Mapolsek Sakobanah dan pemeriksaan lebih lanjut. Modus pelaku saat mencuri dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat kondisi sepi, pelaku mengambil uang yang biasanya disimpan pemilik toko di dalam kotak makanan. Pelaku sempat berupaya melarikan diri saat ketahuan warga saat sedang mencuri. Pelaku lari, saksi langsung berteriak maling dan berkumpul sejumlah warga yang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan pelaku berhasil dikejar sekitar 100 meter dari TKP. Namun terhadap pelaku sempat diamankan oleh beberapa orang. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Sampang. Polisi mengamankan uang hasil curian yang disimpan dalam kotak makanan yang berhasil dicuri pelaku. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Polisi menangkap Ade, tukang ojek yang membunuh penumpangnya di Pulau Hari, Konawe Selatan. Pelaku bersembunyi di pulau itu selama 5 hari setelah membunuh korban dengan menggunakan badik. Sebelumnya, pelaku menawarkan tumpangan untuk mengantar korban. Namun dalam perjalanan, pelaku memukul korban dan membuat korban turun lalu lari menyelamatkan diri. Saat mengejar korban, pelaku meminta bantuan temannya ZR dan korban ditangkap lalu dibunuh. MZ alias LB sakit hati karena sebelumnya sempat ditampar oleh korban pada saat dia diminta untuk membuka anting-antingnya. 2 pelaku kini ditahan di Mapolresta Kendari. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim PN Cibinong memvonis 4 tahun 6 bulan kepada Armor Toreador, suami dari selebgram Cut Intan Nabila atas kasus KDRT. Armor terbukti melakukan KDRT hingga korban terluka. Dijatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Perjalanan kasus KDRT yang menyeret Armor Toreador memasuki babak baru. Kemarin Hakim PN Cibinong menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan terhadapnya. Ia terbukti melanggar pasal tentang kekerasan terhadap istrinya, Cut Intan Nabila, selebgram asal Bogor pada Agustus 2024 lalu. Armor Toreador pun menerima vonis ini dan mengaku tidak akan naik banding. Mungkin media di luar juga sering memberitakan bahwa memang hanya Intan yang tersakiti selama berumah tangga, dan sebetulnya itu sebenarnya saya juga mengalami hal yang sama. Saya sudah ceritakan semuanya di persidangan secara tertutup sehingga aib-aib kami tidak terbuka lebar lagi di luar. Gitu. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga khususnya. Sebelumnya, video aksi penganiayaan selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya Armor Toreador viral. Keduanya terlibat cekcok di dalam kamar lantaran pelaku ketahuan menonton video porno. Namun cekcok kian memanas hingga terjadi penganiayaan sadis. Kepada penyidik, Armor mengaku KDRT sudah ia lakukan lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Sebelumnya, kasus KDRT terungkap setelah Intan Nabila mengunggah rekaman video KDRT yang dialaminya. Pelaku pun ditangkap polisi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang wanita menganiaya suaminya sendiri karena meminta diperhatikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara bapak dan anak membunuh seorang pemuda di sebuah warung di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga mengevakuasi Rizaldi, 25 tahun, ke rumah sakit akibat penganiayaan senjata tajam yang dilakukan istrinya, Erni, 18 tahun, di kawasan Panakukang, Makassar. Korban yang bekerja di Dinas Kebersihan ini menderita luka di bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri. Petugas yang datang mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Panakukang untuk pemeriksaan. Hasilnya, pelaku menganiaya korban menggunakan kunci motor dan berawal dari keduanya berboncengan motor di Jalan Abdullah Daeng, Sirwa. Pelaku emosi lantaran korban kerap berlaku kasar kepadanya meski dirinya tengah hamil muda. Selain itu, korban juga lebih memilih kumpul bersama temannya sementara dirinya butuh perhatian. Akibat emosi memuncak, pelaku mengaku menyerang korban 2 kali menggunakan kunci sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban maupun keluarganya tidak keberatan dan membuat kesepakatan berdamai dengan istrinya. Usai perjanjian damai ini, polisi akan melakukan tindakan restoratif justice dengan membebaskan istri korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Bapak dan anak ditangkap polisi karena membunuh seorang pemuda di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat diperiksa, kedua tersangka mengaku membunuh karena korban kerap mengancam mereka. Mereka menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kedua tersangka yang sempat kabur ditangkap di sebuah hotel melati di kawasan Jalan Jaming, Ginting, Medan. Korban dan sambil terjadi dorong-dorongan, pukul-pukulan yang mengakibatkan si korban jatuh ke parit, dan pada saat di parit itu ditikam lagi oleh tersangka utama, ya, KB di leher, bagian leher, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian dengan emosinya terus menikami korban. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 bilah pisau, serta pakaian yang digunakan tersangka pada saat beraksi. Mereka kini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 pelaku curanmor saat melancarkan aksinya di perumahan VGH Blok AJ, Babelan, Kabupaten Bekasi. Kedua pelaku mengincar motor milik seorang tamu yang terparkir di rumah warga. Hanya hitungan detik, satu pelaku menggondol motor milik korban dengan cara didorong. Salah satu warga mengaku melihat kedua pelaku melintas dan balik arah kendaraan. Namun tidak menaruh kecurigaan lantaran tidak mendengar suara kendaraan milik korban. Diambil, langsung didorong sampai sekitar 10 meter, 20 meter lah. Jadi nggak langsung dinyalain ya? Nggak langsung dinyalain. Kalau langsung dinyalain mungkin ya kecerahan. Kalau melihat dari ciri-ciri pelaku itu, mengenalnya Bapak kira-kira? Saya nggak kenal kalau untuk ciri-cirinya. Ada berapa orang Pak pelakunya? Aksi pencurian di wilayah ini bukan kali pertama sehingga warga sangat resah karena wilayahnya rawan pencurian motor. Sebelumnya, 2 unit motor juga raib digondol maling. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Supporter Persikota nekat melempari supporter PSKC Cimahi dengan batu akibat kalah di kandang sendiri dengan skor 0-1 di Stadion Benteng Reborn, Tangerang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah fasilitas stadion rusak. Akibat kericuhan ini, supporter yang berada di tribun penonton juga turun ke lapangan hingga membuat petugas kewalahan menghalau. Ironisnya, kericuhan ini terjadi saat lanjutan kompetisi Liga 2. Para supporter pun diimbau untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam mendukung tim kebanggaannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah akibat sekolah disegel ahli waris di Depok, Jawa Barat. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, warga protes adanya pengerukan jalan yang mengganggu. Murid dan wali murid SDN Utan Jaya ini hanya bisa berteriak karena tidak bisa masuk halaman sekolah akibat pagar disegel ahli waris di kawasan Cipayung, Depok. Beberapa spanduk juga terpasang yang bertulis lahan sekolah bukan milik pemerintah. Petugas Satpol PP pun segera datang, lalu membuka palang kayu usai bermusyawarah dengan ahli waris. Akibat kejadian ini, hari pertama sekolah untuk kelas 1 sampai kelas 4 diberlakukan belajar dari rumah. Sedangkan untuk siswa kelas 5 dan kelas 6 belajar di sebuah lapangan yang tak jauh dari sekolah. Kita sebagai orang tua pengennya kan kita nitipin anak sekolah di sini, sekolahnya biar lancar lagi, biar normal, jadi anak nggak terkendala, terus belajarnya juga nggak terganggu lagi. Sementara itu di hari kedua kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal, namun beberapa spanduk masih terpasang di pintu gerbang sekolah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Warga komplek perumahan di Jalan Karim Kadir TKR Gandus, Palembang ini protes pengerukan jalan yang membuat aktivitas mereka terganggu. Mereka meminta alat berat berhenti menggali jalan yang akan dibuat parit itu. Namun protes warga ditolak. Eskavator tetap menggali jalan karena lahan yang digali bukan milik warga. Mereka tidak tahu menahu terkait konflik tanah antara pemilik lahan dengan pengembang perumahan. Sementara perwakilan pemilik lahan mengaku terpaksa menguruk jalan karena tidak ada etikat baik dari pengembang perumahan. Yang aku tahu urusan PT dengan Pak Jalal. Kami ini sebagai warga tidak kati urusan dengan hal ini. Yang harusnya punya hati nurani. Cak mana kalau budak kecil nak sekolah, hari ini hari pertama budak nak sekolah. Entah ada nak melahir ke. Kita anggaplah sekolah bisa libur ya, wong nak melahir ke. Berpikir wong sakit. Entah ada wong mati di dalam. Nak kubur ke dalam lubang itu tidak mungkin kan. Untuk warga yang di dalam itu ada 11 unit rumah yang sudah dijual sama developer. Dan kita kasih waktu lagi untuk 11 unit rumah yang dijual sama developer. Jika 1 minggu tidak ada konfirmasi, tidak ada etikat baik, terpaksa akan kami ratakan. Gagal membatalkan pengurukan tanah, warga membubarkan diri. Sebagian warga yang dirugikan pengembang perumahan membuat laporan ke polisi. Sementara pemilik lahan tetap akan menempuh jalur hukum. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, akibat curah hujan tinggi, 4 desa di Kecamatan Mancak, Serang, Banten mengalami banjir dan longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sebuah bangunan rumah hanyut saat banjir melanda 4 desa di Serang, Banten. Air bercampur lumpur juga masuk ke permukiman membuat warga panik. Sementara di lokasi lain tanah longsor menutup jalan desa. Bencana banjir dan tanah longsor ini dipicu tinggi intensitas hujan yang mengguyur Kabupaten Serang. Total ada 4 desa terdampak, yakni Desa Cikedung, Desa Telaga, Desa Sangiang, dan Desa Waringin. Desa Cikedung menjadi lokasi paling parah terdampak bencana. Daerah Cikedung, di mana ada luapan air dan salah satunya juga longsoran yang meluap sampai ke jalan. Yang saat ini di Cikedung sudah ada beberapa rekan yang reaksi cepat dari Sibat dan BPBD sudah menangani. Musibah banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Mancak terjadi sejak Selasa dini hari hingga Selasa siang. Hingga kini petugas BPBD masih mendata kerusakan dan korban akibat musibah itu. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.
Warga digegerkan dengan tumpukan limbah medis di jembatan Pebayuran Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, puluhan pedagang sapi protes adanya penyemprotan disinfektan di pasar hewan. Petugas gabungan dari DLHK Kabupaten Karawang bersama Dinas Kesehatan, Satpol PP, petugas damkar, TNI, dan Polri mendatangi lokasi penemuan limbah B3 di sebuah jembatan. Diduga limbah medis itu dibuang orang tak bertanggung jawab pada malam hari. Saat dikumpulkan, total ada 4 bungkus kantong plastik besar limbah B3. Kini petugas mencari siapa pelaku pembuang limbah tersebut dan akan diberi sanksi tegas jika tertangkap. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena membuang limbah medis sembarangan sangat membahayakan. Barang limbah tersebut kini menjadi bukti untuk penyelidikan pihak kepolisian Polsek Rengas Dengklok dan Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan pedagang sapi protes kepada petugas yang mendatangi pasar hewan Bondowoso untuk melakukan penyemprotan disinfektan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Sempat terjadi cekcok antara petugas dan pedagang hewan yang khawatir hewan ternaknya mati. Setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya disepakati petugas melakukan penyemprotan saat kondisi pasar sudah sepi. Dekontaminasi atau meminimalisir virus atau bakteri yang ada di tempat-tempat yang memang potensial untuk terpaparnya virus. Salah satunya adalah di pasar hewan. Di mana pasar hewan ini adalah menjadi satu tempat bertemunya pedagang yang dimana asal-usul dari ternaknya bisa ternak yang dari luar wilayah Kabupaten Bondowoso. Selain di pasar hewan, kegiatan serupa juga akan dilakukan ke beberapa desa dengan kasus PMK. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amrul, iNews melaporkan. Menggunakan peralatan lengkap, petugas mengevakuasi nenek Tuminem 75 tahun yang tercebur sumur di belakang rumahnya, Desa Glonggong, Madiun. Proses evakuasi berjalan dramatis akibat diameter sumur yang sempit dan dalamnya sumur. Petugas harus menggunakan katrol penggerek dan tangga bambu untuk mempermudah evakuasi. 1,5 jam kemudian, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Menurut warga, korban mengidap stroke dan hidup bersama anak menantunya. Korban yang tercebur sumur diketahui tetangga setelah mendengar suara rintihan. Korban masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya, kami dari Polsek Dolopo bersama tim damkar dengan warga masyarakat mengevakuasi korban. Menurut informasi dari keluarga atau lingkungan mengalami sakit stroke, namun sudah ada agak membaik. Setelah dievakuasi, nenek Tuminem dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo untuk menjalani perawatan medis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, balita, ibu hamil dan ibu menyusui menerima bantuan program makan bergizi gratis di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Program makan bergizi gratis itu disalurkan SPPG Pulau Gebang melalui Posyandu. Selain ke sekolah-sekolah, program makan bergizi gratis juga disalurkan kepada ibu hamil dan menyusui serta balita. Di Posyandu Tunas Harapan 1 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, sebanyak 67 paket makanan dibagikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPPG Pulau Gebang, Rabu pagi. Di Posyandu ini, paket makanan diterima 13 ibu hamil, 5 ibu menyusui, dan 49 balita. Berbeda dengan di sekolah, pemberian paket makanan bergizi gratis di Posyandu tidak dilanjutkan dengan makan bersama. Penerima diminta untuk membawa tempat makanan masing-masing dari rumah. Sejumlah penerima bantuan berharap menu bisa variatif. Udah cukup
bagus, cuman paling dari sayurnya ya. Ya kadang kan anak kecil kadang yang makanya toge itu kadang dia kurang suka gitu. Oh gitu. Ada toge sama tempe gitu. Kayaknya kurang minat kalau yang itu sih. Yang biasa yang paling senang apa Bu? Biasanya paling wortel, jagung. Yang ibu hamil itu ada tambahan telur, sama porsinya lebih besar. Lebih besar. Ya lebih banyak lah gitu. Ya mungkin karena orang tua sama balita mungkin beda. Cuman sayurnya kayaknya sama. Itu tadi saya minta supaya yang balita itu kalau bisa sayurnya dikasih variasi yang jangan disamakan sama yang dewasa. Iya, soalnya kalau Di Pulau Gebang ada 13 sekolah dan 7 posyandu yang akan mendapatkan program makan gratis dengan jumlah 3.496 paket setiap harinya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.